Oke, perkenalkan nama saya Tio, saya seniman Surabaya dan saya apa ya, pengenalannya apa? Saya di bidang seni lukis sampai sekarang. Kadang lucu, lucu. Kamu itu belum apa lagi? Sejarah Bapak mulai mencintai seni. Awal mula mencintai seni. Oke, awal mula mencintai seni saya dulu dari kecil, dari TK sama guru saya sudah diajari menggambar. Jadi di situ saya sebenarnya bukan senang sama gambarnya, senang sama gurunya, cantik soalnya. Jadi karena senang itu akhirnya tiap hari menggambar, kan memadu kan. Karena namanya murid itu biasanya lagi gurunya menyenangkan, kayak itu tertarik. Tapi lagi gurunya medeni, itu kan nggak tertarik kan. Akhirnya ketepaan sing cantik itu guru saya gambar, ngajari gambar itu aku akhirnya tertarik gambar. Apalagi ketika gambar pun dibilang bagus gambarnya, akhirnya gunggungan terus gambar. Anak-anak muda juga bisa mencintai seni Indonesia. Sebenarnya kalau ngomong anak-anak muda mencintai seni, saya yakin anak muda itu sekarang ngomong seni itu eksklusif ya, tapi nggak terlalu eksklusif banget. Dalam artian begini, banyak sekali sekat-sekat atau sehingga nggak kumpul antara seniman-seniman dan juga anak muda sekarang. Karena apa? Kalau ngomong budaya itu kan sekarang udah global, apalagi adanya sosial media, ono TikTok, ono macam-macam lah, ono Instagram. Mereka yang ditampilkan adalah seni-seni yang kayak hura-hura. Karena hal yang paling gampang atau paling mudah untuk diikuti itu hal yang menyenangkan bagi mereka. Sedangkan lukis itu sebenarnya bukan masalah hura-huranya. Di sini ngomong lukis sama seni yang lainnya, itu kalau lukis kan nggak ada entertainnya. Dalam artian entertain itu hal yang menyenangkan kan. Akhirnya kalau lukis itu arahnya biasanya nang filosofi, nanggone cara kita berpikir untuk menuju ke kedamaian, atau cara kita berpikir kalau bagi orang-orang kaya itu biasanya untuk investasi atau lukis untuk ilmu, kan biasanya begitu. Nah, sedangkan kalau untuk anak muda minimal yang pertama yang disenangi jangan lukis dulu, jangan. Soalnya kalau lukis langsung dia senang lukis, nanti emang mudanya hilang rasa mudanya. Jadi yang awal-awalnya harusnya untuk mengawali seni lukis, untuk mengawali senang lukis, mereka diawali dengan senang ilmunya dulu, ilmu apa, psikologi, filosofi atau apa, itu ilmunya senang, terus diarahkan ke dunia lukis. Nah, dunia lukis sendiri sebenarnya kalau kita dari awalnya itu memang nggak senang lukis, sampai kapanpun nggak akan senang. Itu perlu adanya kayak hubungan modul. Aku dihubung guruku akhirnya senang, akhirnya sampai sekolah SMA lukis, kuliahnya lukis, sampai akhirnya lukis. Itu karena awalnya senang. Nah, seperti entertain tadi, kalau kita di entertain rasanya kan senang kan, hubungan kan. Nah, dari situ mau mempelajari kejarannya. Nah, harapan anak muda juga gitu. Anak muda kalau iso apa ya? Biasanya kasih dibikinnya anak nong pengen sugih, kaya. Kasih tahu bahwa bahan lukisan nggak ada yang murah, mahal. Jadi kalau lukisan kita mahal, dia mengejar untuk itu. Biasanya kan begitu. Sebelum tahu ilmunya yang lebih jauh. Karena menurut saya menggambar itu mudah bagi yang nggak pernah menggambar. Tapi bagi yang sudah melakukan menggambar itu susah minta ampun. Nah itu awalnya. Pak, pertanyaan terakhir, kesan dan pesan buat anak muda. Kesan, nah, kalau menurut saya kesannya anak muda sekarang ini kalau ngomong melukis kan sudah karena adanya media sosial, adanya globalisasi ya. Jadi Indonesia ini lukisan Indonesia nggak nampil secara Indonesia banget. Jadi menurut aku ya ada ciri-ciri khas Indonesianya lah. Apalagi Indonesia itu sekarang lagi apa ya istilahnya di Asia itu sangat diperhitungkan untuk seni lukisnya. Kita itu orang-orang Indonesia, seniman-seniman Indonesia itu seniman yang paling hebat se-Asia. Cuman kalau kita hanya sekedar melukis terus ngikuti role model sekarang kan orang-orang kan banyak yang ambil lukisan Korea, lukisan dari Jepang, dari apa, namanya Indonesianya nggak kelihatan. Jadi harapan saya untuk anak muda cobalah gali seni-seni yang ada di Indonesia, karena budaya Indonesia budaya yang budaya yang sangat tinggi dan memiliki khasanah yang sangat kuat. Maka kalau kita bisa menampilkan Indonesia itu adalah kita. Itu aja yang saya pikirkan untuk anak-anak muda. Baik Pak, terima kasih buat kesan. Oke, thank you. Terima kasih.
Pak boleh saya sebelum Nah coba dia. Oh, boleh, boleh. kurang lebih sama nanti Bapak jelasin nama itu. Oke, nama saya Muhtarsa, pelukis sebagai koordinator teman-teman pelukis di Asok Prabangkai. Sebenarnya awal mulanya nggak ada kecintaan. Karena saya melukis itu berawal dari kepepet. Jadi saya bukan dari kecil melukis seperti ini dari TK. Oh, tukang pepet. Tukang pepet ya. Dari TK ya. Kalau saya enggak, kalau saya dari remaja, memang berawal dari pencarian jati diri. Jadi ketika itu waktu remaja itu saya nganggur. Jadi cari kerja ke sana kemari. Kebetulan waktu itu memang lagi senang-senangnya baca komik dan lain-lain ya, cerpen. Jadi saya berpikir ini kalau kita kerja di sini di bidang seni ini ringan karena tidak angkat-angkat. Jadi kita akhirnya dari situ saya mulai belajar. Saya belajar nulis, belajar melukis dari situ. Jadi karena kepepet aja sebenarnya. Saya pernah belajar nulis itu dikirim di majalah-majalah cerpen waktu itu memang lagi rame-ramenya dan minta cemerlang dan sebagainya. Ternyata nggak lolos, jadi semuanya dikembalikan tulisan-tulisan itu. Akhirnya saya belajar melukis. Nah, ketika belajar melukis itu ada tetangga yang minta digambarin dan saya dibayar. Nah, ini saya. Ini. Dari situ saya akhirnya Kopi yang dibayar, Pak. Ya, dari itu akhirnya saya mulai belajar mencintai melukis. Jadi saya belajar melukis dari situ karena pepet aja, jadi bukan karena bakat seperti ini ya. Ini berawal dari kepepet. Jadi bakat itu sebenarnya kalau di dunia lukis nomor sekian, yang penting ada kemauan seperti saya. Karena pepet aja ada kemauan dan belajar di situ. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa Mepet. mencukupi 5 istri ya. Ya bisa beli hotel. Masya Allah. Hotel rodeo. Jadi beda tulis kita yang di Indonesia dengan pelukis luar agar kita bisa bersaing lah istilahnya. Bapak sendiri akan menjadi ciri khas pelukis Indonesia. Halo Bos. Ciri khas pelukis Indonesia Kalau dan luar. menurut saya ya pelukis kita itu ya sudah bisa bersaing dengan pelukis barat. Karena banyak sekali pelukis-pelukis kita yang karya-karyanya udah dipameran dan harganya juga Fantastis lah. iya bisa bersaing juga dengan mereka. Ini untuk sebagai apa tadi? Mungkin teman-teman pelukis untuk sebagai ciri khas dengan produk-produk luar itu kita lebih mengutamakan ini, jadi menggali lokal wisdom kita. Jadi kita lebih pada cara kita melukis objek-objek yang ada di Nusantara. Tadi lokal wisdom kita harus kita tampilkan di sana karena ya inilah yang jadi ciri khas kita terhadap mereka yang ada di luar sana. Pertanyaan saya, bagaimana sih motif dari karya seninya sendiri daripada karya dari mereka kan orang tengah dan terutama generasi saya lebih suka seni atau produk dari luar. Tips dan tips agar anak muda mencintai seni. Ya, mudah dari hati ya. Kadang kita tidak bisa memaksakan orang itu bisa berkesenian seperti kita karena lagi itu passion ya, jadi sudah bawaan dari masing-masing individu ya. Ya ada baiknya kalau teman-teman anak-anak muda kalau ingin berkecimpung di dunia kesenian ya sering-sering aja kumpul sama kita. Paling tidak itu bisa memotivasi mereka untuk lebih giat mempelajari kesenian.
Pertanyaan terakhir Pak, pesan-pesannya untuk generasi muda, lebih Pesan-pesan generasi muda untuk lebih menyukai karya seni lukis. untuk lebih Iya, mencintai kalau- karya seni lukis. Kalau pesan saya, anak-anak muda sekarang ini kan semua udah pada apa ya. Jadi ya pesannya agak sering-sering aja melihat apa informasi tentang kesenian, ya kesenian apapun melalui HP agar tumbuh kecintaan untuk belajar seni. Masnya dari mahasiswa mana, Mas? Untak Agak kenceng. dari Untak Pak. Untak. Ya. Masnya ini namanya siapa? Fahrul. Fahrul. Ridho. Dadang. Dadang. Oke. Terima kasih apresiasinya. Ini enggak bos? Bos, ada tapi ada pertanyaan. Wajib. Ini khusus tema ini. Sebentar. Pak WP ini khusus tema tentang lukisan yang aneh. Abstrak gitu. Dibilang abstrak, kira-kira ya mesti kayak abstrak atau Ada yang lukis. ya androidisme. Boleh deh, Pak, boleh Pak. Nanti Kang Aldi, nanti pertanyaannya sama dengan tadi Pak. Makan diri, oke. Satu, ya, My name is Nah, ini Widi Mantap. androidisme ini. Iya, terus untuk Bapak di sini. ya sama dengan fighter. Mungkin lebih bisa dijelaskan lebih spesifik Pak, seperti mungkin saya adalah salah satu pelukis atau salah satu Ya sama seperti lukis. Jadi saya melukis hanya ya barusan aja saya setelah mengenal gadget ini saya baru Sekarang kepepet enggak? karena gadget saya bisa melukis. perannya apa yang menjadi pembeda salah satu lukisan Bapak dengan pelukis yang lain? Karena setiap pelukis kan punya ciri khas dan karakternya masing-masing. Nah, kalau dari Bapak sendiri, Pada jelas semua sama semua bisa. Hanya ceritanya aja. Ya, karakter. Ciri khas hampir sama. Ya, kalau zaman sekarang umur udah flat semua sama. Oke. jadi Sing takok bingung, sing jawab bingung. Gile pameran di Australia. oke Pak, berhubung Bapak sudah punya ini ya Pak, apa salah satu karya yang udah nyampe go internasional lah gitu ya. Nah, itu mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak karya Bapak itu seperti apa Pak? Orang kamu nggak tahu karyanya. Ambil contoh ya. Harusnya Setidaknya kok bisa gitu Pak? Karena kan Tentang apa? ya tentang apa gitu. orang belum tahu karyanya, lo langsung tanya itu. Alirannya apa? Anda beli barang di dalam karung. Dalam sarung. Dalam karung. Beli dulu kalau taruh. Senangan ibu-ibu. Ya kan sekelumit ya. Oke ya. Saya suka lukisan karena ada gadget. Dan di situ gadget itu ada semua kehidupan kita di sini. Makanya saya punya inspirasi di situ lagi saya tuangkan dan ketemu seperti kita ini sound the scene. Jadi saya ibaratkan sekarang orang-orang seperti kami. Ya. Jadi Maaf saya tinggal. ini salah satu gambar ya Pak, kan coraknya agak Ini gambar tebek. Tadi gambarnya tebek. cuma dalamnya banyak ini. Ini. Dibuat. Yang dia nyebut kita kambing tadi ini. Ya. Ini kayak ya. Supaya nggak ada ketersinggungan. Sound shop apa aneh? Boleh nih Pak, mungkin bisa menjelaskan Mengikut. Ya, Diceritakan. boleh Pak, Nah, ya. filosofinya. Kebetulan saya hari ini jadi kolektor. Jadi kita sekarang udah berada di jembatannya. Ya, jembatan apakah itu jembatan Android yang Anda pegang?
Jadi nanti pertanyaanmu sudah saya jawab jadi satu nanti mulai nanti terakhir kesimpulan. Kesimpulan tetaplah kamu berada di situ karena itu dunia. Dan untuk masa lampau jangan dipikirin. Kayak kebudayaan apa dulu jangan dipikirin karena budaya baru. Mau nggak mau harus kamu di jembatan ini. Oke. Jadi pikiran kita sudah ada ininya ya. Sinyal. Ketika ini tidak punya paket data, pasti Anda keren dengan meronta-ronta, dengan gelisah, dengan amarah. Teman saya ini paketannya habis kemarin yang HP-nya hilang. Wah, kelimpungan mungkin saya juga. Jadi seperti artinya ada ketergantungan terhadap gadget gitu kan? itu pasti 100 lebih. Ya. Jadi kan ini ya sebuah domba, domba kan pasti tersesat kan? Ya enggak, pasti tersesat. Ya mudah-mudahan kita tersesat ke jalan yang benar kata Rocky. Amin, amin, amin. Ya kan kita pegang hati sebenarnya ini. Jadi kita sudah di jembatan ini. Oke, dan ini yang pengendalinya. Di medsos yang banyak, bukan AS. Ya boleh edit. Ya. Terutama para korban adalah yang terpapar fly. Kupu-kupu, siapa kupu-kupu? Itu simbol seorang pelukis sama laki biasanya simbolnya jago, burung dara. Kalau Karena malam, karena malam. kalau kupu itu hewan malas, kupu-kupu malam. Jadi ya, 75% seorang perempuan yang enggak begitu bisa jalan. Kan saya jualan dan dari Adam kan. Dan Adam ke dunia kan gara-gara Buah kulpi. surga dalam event Kuldi, kalau di sini di Malang ngapel ya. Ya, jadi cantik ini. Terus ini logo TikTok. TikTok. Salah itu, kamu Salah. aduh, harus jeli. Bukan TikTok itu, aslinya TikTok. TikTok ya. Karena logonya berhurufkan D, bukan T. Tak percaya deh ya. TikTok kayak Jadi TikTok. Jadi sekarang sudah dididik dan didok untuk ke situ. Kalau sudah didok, wes hukuman sekian sudah masuk. Jadi itu filosofinya seperti itu. Di luar abstrak, di luar sufi ini ya kira-kira ya. ya di luar kendali. Anda ini ya, itu Anda. Tergantung Ada apa mau? Ya, tetap seperti dalam tergantung lukisan itu. persepsi masing-masing para Semuanya pemirsa. sama, gaya-gayanya sama, cuman ceritanya beda-beda. Nah, Coba yang tersesat ya. Ceritanya beda-beda. Lukisan itu sama semua. itulah keunikannya lukisan beliau. Nah, pada dasarnya orang-orang kan pasti terakhirnya cuan kan. Saya juga cuan. Tapi kan nomor kesekian. Tapi saya juga masuk ini juga bahaya. Saya enak di lu. Enggak ada di gue. Gak ada gitu kan. Iya, kan? Masa kita nggak bantu tugas lah. Harusnya Anda sekarang kan ada woman yang terbaru. Di WA-mu ada yang bulat bunder itu. Meta. Itu. Kamu tanya di situ. Meta yang terbaru. Semua nggak akan bohong. Kalau kita masih bohong, itu pasti jujur. Tapi kan jawaban semua itu kan bukan berarti ada kebenaran, Pak. Ya kita ini Benarannya. ini belum tentu benar loh. Iya, kan kalau kita tanya Karena ke kita ngomong ini, Meta bukan- pertanyaan, bukan jawab kita terkonsep. nggak Jadi seimbang. seorang Tio ngomong nggak terkonsep, langsung kan, tang. Itu dia mencari ini kebohongan. Kalau ini sudah di drop, kalau dia udah ngomong gini langsung masuk. Ini masuk. Oke. Terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Mr. Jadi WB sekarang ya, harusnya tentang ke situ. lukisan-lukisan khusus androisme. Kalau saya boleh sedikit memahami bahwa lukisan ini di luar makna dari sebuah abstrak, juga di luar makna dari sebuah sufi. Entah, tapi apapun itu, inilah seni yang bisa kita nikmati bersama. Oke, sampai di situ aja. Oke ya. Thank you. Oke.